Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NPM 2341206. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyusunan neraca saldo. Neraca saldo terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom nama rekening dan kolom posisi normal akun, debit dan kredit. Akun yang terdapat di neraca saldo tidak hanya meliputi akun neraca, tetapi juga meliputi akun laba rugi, seperti pendapatan dan beban. Neraca saldo yang benar menyajikan saldo setiap posisi debit dan kredit seimbang. Perbedaan total saldo debit dan kredit dipastikan bahwa selalu terjadi kesalahan pengumpulan total saldo akhir buku besar. Secara logika, keharusan nilai yang seimbang ini diindikasikan dari keseimbangan ayat jurnal. Langkah-langkah pembuatan neraca saldo, baik perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa, pada dasarnya tidak jauh berbeda. Sumber penyusunan neraca saldo perusahaan dagang juga berasal dari informasi di buku besar. Yang membedakan antara neraca saldo dari kedua jenis perusahaan ini adalah saat memposting ke buku besar. Jika pada neraca saldo perusahaan jasa adalah hasil kegiatan posting dari jurnal umum ke buku besar, namun pada neraca saldo perusahaan dagang adalah hasil kegiatan posting dilakukan dari jurnal khusus ke buku besar. Ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk menyusun sebuah neraca saldo perusahaan dagang. Keempat langkah ini cukup mudah untuk dilakukan. Meskipun mudah, kita sebaiknya tidak juga tetap cermat agar tidak ada yang salah dalam prosesnya, baik analisa, perhitungan, atau pemindahan data dari langkah-langkah yang dilakukan. Apa saja 4 langkah itu? Yaitu 1. Format neraca saldo, seperti yang dijelaskan di atas. 2. Meninjau buku besar, memindahkan setiap rekening beserta kode akun dan saldo akhirnya dari buku besar ke dalam neraca saldo secara urut dan sistematis. Lalu yang ketiga, langkah selanjutnya setelah dipindahkan dari buku besar adalah menjumlahkan total saldo yang berada di kolom debit dan kredit. Nah, 4. Setelah diketahui hasil kolom debit dan kredit, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa kedua kolom tersebut hasilnya seimbang atau balance. Neraca saldo perusahaan dagang disusun setelah dilakukan pemostingan dari jurnal, baik jurnal umum atau jurnal khusus, ke dalam buku besar. Setelah dikelompokkan dengan akun sejenis di buku besar, langkah selanjutnya adalah memindahkan akun rekening beserta kode dan jumlah saldo akhirnya ke dalam neraca saldo.